Boleh makan. Boleh sambil makan. Hai guys. Akhirnya. Oke, tadi kalian udah ngikutin kita hari ini ngapain aja tadi? Nge-gym. Guys, lapar lagi. Sekarang kita santai-santai. Sekarang kita santai-santai, terus kita mau ngobrol-ngobrol karena kebetulan karena baru keluar dari Master Chef dan welcome to the club. Dan kita lagi ngajakin dia healing di Park Hyatt dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja sama Kana dan pengen nanya gimana perasaan Kana setelah keluar dari Aku bisa stop makan ini. keluar dari galeri dan menjadi wanita terakhir di mana cek? SCM, The Last Girl Standing. Hebat ya, aku salut banget ya. Padahal aku mau posisi itu. Tapi maaf, tahun ini laki-laki menjadi pemenangnya. Loh, jangan senang dulu. Apa iki? Siapa tahu Ada pink habis team. ini ada pink team. Pink team. Oke, gimana Kana rasanya keluar menjadi wanita terakhir di MasterChef itu gimana, sengit gak? Gimana mereka tuh semakin susah gak sih? Coba jelasin. Kalau aku ya, menurut aku menjadi wanita terakhir di galeri MasterChef Indonesia pasti bangga, pastinya lah. Siapa sih yang nggak bangga? Udah berhasil menyingkirkan, menyingkirkan. Kita tersingkir ya guys. Bukan menyingkirkan sih, lebih tepatnya yang namanya lomba, kompetisi. Ya pasti ada yang keluar satu persatu, ada yang menang. Dan kebetulan aku menjadi wanita, bukan kebetulan sih. Sudah pasti aku menjadi wanita terakhir lah. Padahal yang lucunya Kak Ana itu salah satu kontestan yang paling gak diinginkan sama netizen Indonesia. Saya bisa buktikan, saya adalah wanita terakhir yang ada di MCI. Malah semakin kalian gak pengen dia keluar, semakin dia bertahan. Berhubung kalian sekarang udah suka sama saya, tapi emang bener ya, kemarin-kemarin kan netizen nggak suka tuh sama aku. Aku semakin naik gitu loh. Masa aku langsung enak-enak, pas giliran udah dipuji sama netizen, sekarang udah top 10, Ana sekarang duitnya udah mulai hilang ya. Terus mulai dipuji-puji gitu loh. Aku langsung down dong. Malah pulang langsung, makanya ini tuh gak usah puji-puji aku, gak perlu ya pujian kalian. Dia nggak perlu ya. Malah dibaik-baikin malah kalah. Mending dijahatin sekalian. Dijahatin sekalian deh. Karena memang ya gimana ya guys ya, emang seperti ini. Oke. Ya pasti senang sih kalau jadi wanita terakhir di galeri itu pasti bangga. Nggak nyangka gitu loh, kemarin udah pernah keluar di top 14, habis itu masuk lagi, habis itu keluar lagi di top 7. Keluar masuk. Gitu, pasti bangga sih bangga. Oke. Bangga pol ya. Nah, tapi aku tuh penasaran deh, waktu itu kan Kana tuh kan awal-awal ikut MasterChef ini kan belum kayak sekarang ya. Dulu aku tuh dulu ingat banget karena pas pertama kali ikut MasterChef dia tuh masih bingung gitu loh. Kayak ini gue mau ngapain, harus jadi apa. Nah sekarang tuh udah terbentuk Kana yang seperti sekarang. Setelah menjalani banyak banget prosesnya. Tapi yang bikin aku penasaran sebenarnya motivasi ikut MasterChef tuh apa sih, dari Cewina deh. Jadi dari Cewina dulu. Motivasi sebenarnya. Kan orang tuh banyak yang udah tahu. Cuma sebenarnya dari hati kecil tuh kenapa? Yang aku tahu kan yang bawa piala itu ya. Yang bawa piala apa? Yang si Cheryl bawa. Itu mimpi sebelum ditelepon. Sebelum ditelepon kalau aku terima. Kalau misalnya motivasi sebenarnya ya memang dari dulu kepengen aku nih paling suka berkreasi under pressure. Aku paling suka masak. Passionku emang masak, terus berkreasi, berkreativitas, mikir secepat kilat itu kan setiap nggak sampai 1 menit kita dibuka. Yuk mikir apa? Iya, mikir apa. Bahkan kadang nggak nyampe 1 menit. Karena Tapi banyak jujur itu netizen terus ya jangan dipotong. Lupa omongan. Parah kan? ya lagi kalau gitu. Terus aku tuh paling suka berkreativitas, disuruh masak apa dalam tekanan nggak sampai 1 menit, ini challenge-nya, terus langsung keluar, itu tuh langsung keluar di sini mau masak apa sini semua rasanya baik. Oke, aku mau ini. Itu kayak my pleasure, kayak salah satu itu ya apa? My fetish. Ya, karena mungkin bener ya. Jadi kayak dikasih kamu apa? Aku tuh suka banget. Jadi kayak dikasih tantangan, dikasih tekanan, itu kayak Semakin itu my happy place gitu. ya, my happy place kan tahu sendiri kan, tiap hari yang lain stres apa, aku bisa hari ini pengen masak apa ya, hari ini Cewina tuh yang dan aku paling nggak bisa pagi-pagi bangun. misalnya ada yang
membocorkan tentang, biarpun ada yang membocorkan, aku bilang nggak mau. Aku ini mau play fair, nggak mau dengar apa-apa, dan itu karena my happiness. Aku malah pengen bocorin gak Kebalik ya. Kalian tau ya mana yang malaikat. Kalau Agnes ini motivasinya apa ini yang sekarang kita penasaran gimana? Gimana penasaran, semua orang Indonesia udah tahu aku ikut Iya sih, kok bisa ya? Kok bisa kamu pengen ikut MasterChef cuman gara-gara pengen move on? Gak habis pikir sih kamu. Ya tapi terima ya. Kamu itu gimana dong? Siapa sih yang gak terima orang udah cantik, bisa masak, bisa menghibur, bisa cerita, bikin cerpen panjang banget. Gak begitu, tapi intinya tuh adalah emang pada dasarnya tuh gak ada motivasi apa-apa. Maksudnya kan kalau kayak Cewina kan emang pengen men-challenge diri sendiri, karena tuh ada ini. Aku bener-bener simple as dia tuh emang pengen move on, karena aku pengen ngelupain seseorang gitu. Dan emang ternyata bener, emang MasterChef tuh bikin kita melupain kehidupan kita yang kita sedih-sedih gitu. Yang ngerasa gak sih? Kita kayak ninggalin dan kita fokus bertanding dan kita ketemu teman-teman yang akhirnya bener-bener sampai sekarang udah kayak bestie. Itu yang salah satu aku syukurin sih. Selain apa ya? Alay. Kan menurut aku sih ya, kalau orang 2 minggu aja travel bareng bisa tahu ini cocok apa enggak. Ini kita tinggal 2 minggu ya, kita ini berbulan-bulan. Ini by the way, ini roommate aku juga. Jadi kita udah berbulan-bulan bareng tapi kita masih cocok. Itu kayak sesuatu yang wow sih. Karena cewek itu nggak gampang. Pertama nggak gampang. Terus kita udah hampir 3-4 bulan ya kenal ya. Kita hampir 4 bulan kenal. Dan tinggal bareng. Kalau kenal cuma telepon, pergi bareng. Sekarang enggak. Ini kita tinggal bareng. Bener-bener yang tinggal bareng. Bener-bener yang setiap hari ketemu, tiap detik ketemu, nggak ada handphone, nggak ada apa, kita tiap hari lihat muka nih, muka yang sama tiap hari. Jadi itu cocoknya susah. Jadi kalau kita sekali cocok ya berarti kita emang cocok terus. Kayak gitu. Amin ya Allah. Tapi sebelumnya emang tahun lalu pernah ikut kan? Pernah. Jadi ceritanya memang aku sering nonton MasterChef dan memang kepikiran pengen ikut MasterChef gitu. Cuman ya baru tahun ini aja dikasih rezeki itu, karena tahun kemarin di 2021 pokoknya season 9 itu aku sempet ngirim video tapi nggak dibales, nggak diterima, nggak ditelepon, nggak dikabarin lah, intinya bablas gitu aja. Ya udahlah, makanya aku dari awal itu ngikutin banget season yang kemarin kayak Cheryl, Machel, Alden kayak gitu-gitu aku tahu semua, aku ngikutin mereka. Terus? Dan ada di part yang bener nggak sih di season 9 nggak sih yang keluarganya datang tuh? Iya. Di season 8 ada. Di season 8 pokoknya yang aku tonton itu ada di season 8. Di season 9 aku nggak yakin udah nonton apa belum. Aku sempet banget mikir kayak gini, pokoknya nanti kalau aku diterima di MasterChef ada challenge family visit, challenge kayak gitu-gitu tuh aku harus ada di part itu. Aku tuh emang terlahir dari orang yang kurang mampu, dari keluarga yang kurang mampu, dan aku pengen merubah apa sih dibilang tuh, pengen nasib keluargaku, mengangkat derajatnya keluargaku terutama. Aku pengen banget, aku udah ninggalin semua pekerjaanku di Bali, semua gimana sih cara ngungkapinnya, terlalu besar yang ada di hatiku sampai gak bisa aku ngungkapin gitu loh. Pokoknya semua udah aku tinggalin yang ada di Bali. Aku datang ke Jakarta ini semuanya dengan penuh semangat. Aku pokoknya harus bisa. Pas aku diterima di MasterChef itu aku kayak yang wah, akhirnya. Kayak masih belum nyangka. Iya, masih belum nyangka. Bener-bener gak nyangka. Masih kayak yang, ini aku beneran gak sih? Jadi setiap pagi ya, dulu roommateku pertama Jejes, tanyain Jejes. Setiap pagi aku bangun tuh aku kayak yang, ih kok aku di sini? Ini beneran gak ya? Ini kamarku apa bukan sih? Kayak gitu. Kalian gitu juga gak? Tapi tiap hari emang gitu sih, kan aku kan satu unit sama Kana dari awal ya. Itu tuh pas ngebangunin dia, tiap pagi kan dibangunin tuh. Dia tuh yang kayak masih mimpi gitu, kayak buka mata, dia tuh selalu kaget kita di depan dia, ini beneran gak sih? Dia selalu kayak gitu emang. Kayak yang iya Ci, aku kayak awal-awal kayak masih enggak nyangka gitu. Ini beneran di kamarku apa bukan ya kok? Oh iya, langsung oh iya kan udah gitu loh. Kayak masih belum nyangka gitu. Ini banyak banget yang aku baca juga di komen-komen orang suka ketawain pekerjaan Kana sebagai beauty therapist. Jadi beauty therapist itu apa enggak? Jadi beauty therapist itu dulu aku pertama datang ke MasterChef, Kak Elmo ya? Iya, Kak Elmo itu nanyain aku, nah kamu nanti kalau misalnya udah tayang di TV, kamu mau pekerjaan itu sebagai apa? Kan biasanya ada tuh Ana, terus di bawahnya Ana umur sekian pekerjaannya apa gitu kan. Terus ditanyain, kamu kan pas kita nyetorin CV ya namanya? Iya. Kan udah ada tulisan kan, pekerjaannya apa. Dia bilang, kamu ini ya private chef ya?
aku memang sih aku pernah kerja jadi private chef, tapi aku tuh jujur takut kalau aku bilang aku private chef, nanti ekspektasi orang-orang, ekspektasi juri itu terlalu tinggi ke aku. Jadi kalau misalnya aku bikin kesalahan sedikit aja, itu langsung kelihatan, masa sih private chef kayak gini? Katanya private chef. Sama kayak itu kan Mario yang katanya sekolah pari. Iya. Tapi Raffi juga gitu di Instagramnya banyak pandai. Iya, masa gitu. Aku nggak berani, makanya aku bilang karena aku juga pernah kursus eyelashes, makanya aku bilang ya udah deh tukang pasang bulu mata, aku bilang gitu. Terus kata Kak Elmo tuh, masa tukang pasang bulu mata? Ya keren dikit lah gitu. Kita sampai diskusi itu ada kali sejam tuh kita ngomongin apa ya akhirnya disaranin beauty therapist. Kita mau kocak sih. Enggak, harusnya tuh beauty ini Beb, beauty lashes, bukan beauty antusias harusnya. Tapi waktu itu aku tuh susah ngomong udah ini pas maju ke depan juri, pas baru-baru audisi ditanyain kerjaan apa, nah keluarlah. Kalian harus nyobain guys, sumpah kalian mesti cobain di season 11 kalau perlu ya. Kalau kalian yang mau hujat aku, bagaimana rasanya ngomong di depan juri, langsung itu mulut kalian tuh langsung mingkem. Terus yang lucunya gini ya, di studio tuh kan kelihatannya kalau di TV kecil ya, itu aslinya gede pot. Bener yang kayak gede. Jadi kita tuh yang kayak, ini kita ngomong harus di depan banyak orang nih, nggak cuma di depan juri doang, itu staff, kru, kameramen, semua itu tuh ada 50 orang kali kayaknya. Ya kalau yang menghujat-hujat, ini settingan masak apa-apa, coba rasain dulu. Ikut kalian coba dulu. Bisa nggak kalian masuk season 11 nggak sampai 1 menit dibuka. Kalian waktu kalian mulai dari sekarang. Ya ampun, bener-bener yang 60 menit, 45 menit. Iya, 45 menit. Ada yang setengah jam itu lagi ya. Mikir plus ngambil utensil plus milih-milih di pantry, setelah itu ngobrol, wawancara, diejek-ejek juri, plus diwawancara, plus didatangin juri, terus belum tangannya berdarah. Ini salah, ini pahit, ini apa? Iya. Gimana rasanya? Belum lagi kalau misalnya kita masuk pressure test terus kita diejekin sama teman-teman yang di atas. Pokoknya pressure-nya tuh di mana-mana sih. Masih mending masak diliatin mertua. Apa enggak dibilang mertua enggak enak? Itu masih mending daripada rasanya sih. Aku tahu rasanya sih. Jadi aku juga pengen sih nanti. Enggak tahu kita ada latihan ya. Ini kita ada yang udah lebih pedes daripada mertua. Itu ya, aku bilang, "Iya, Chef. Kenapa kok nangis?" Takut ya, belum diapa-apain sama Chef Arman sama Chef Juna kok udah nangis gitu ya. Aku bilang, "Ya, nangisnya tuh lebih bangga, haru gitu loh, gak nyangka seorang Ana yang bukan siapa-siapa, yang orang apa sih Hara, aku tuh bukan siapa-siapa loh guys. Aku tuh cuman orang biasa banget, gak nyangka bisa ada di titik sekarang ini, ketemu juri langsung di depan mataku dengan orang-orang hebat. Itu bener-bener kayak yang gak nyangka banget. Sedih inget itu. Pokoknya awal-awal tuh karena tuh orangnya mellow banget sampai dia jadi antagonis gini. Terus kalau kalian perhatiin di atas itu selalu nangis kalau ada orang keluar, bareng-bareng nangisnya lagi. Sampai ada yang bilang bipolar. Kalian bilang aku bipolar, memang benar sih. Tapi gimana tuh? Aku mau klarifikasi juga ya. Itu sebenarnya gimana? Maksudnya antagonisnya itu emang dibuat-buat kan? Ini banyak banget ya pertanyaan. Ini bahkan banyak banget pertanyaan itu muncul. Kalian menanyakan itu? Iya, penasaran banget. Sebenarnya karena tuh sebenarnya emang seperti itu nggak? Itu tuh settingnya nggak sih? Iya. Gimana? Kalau menurut aku ya pasti semua manusia punya sisi baik dan sisi negatifnya ya, positif dan negatif. Aku yakin semua seorang Cewina yang baiknya pol kayak gini pasti aku yakin ada sisi negatifnya, entah itu tiba-tiba sebel sama orang tapi bisa mengontrol gitu loh. Yeah. Agnes juga pasti bisa, cuman aku nggak bisa gitu loh. Jadi honestly dulu pertama kali aku masuk ke MasterChef itu aku ngerasa kayak sedikit terintimidasi sama adanya teman-temanku, karena aku ngerasa tuh aku ya tadi yang aku bilang seorang Ana itu apa sih, cuman orang kecil gitu loh yang datang ke Jakarta. Ini pertama kali aku datang ke Jakarta sampai tinggal di Jakarta. Aku tuh orang deso yang nggak pernah ke kota sama sekali. Terus ketemu sama orang-orang kayak Mario, kayak Cewina, terus Angie yang bener-bener pakai kacamata terus belajar, si Mario yang dari sekolahnya di Prancis, Cewina yang sekolahnya di luar juga, si Gio. Aku tuh ngerasa kayak aduh, aku
tuh kok bisa ya tim RCTI Plus nerima aku gitu, kenapa gitu loh. Makanya aku bilang semua udah pada pintar-pintar juga. Kepleset bisa jadi Kepleset juga. Terus aku tuh mikir kayak yang apa ya, semua orang udah pada pintar-pintar, aku ngerasa aku nggak cantik-cantik banget, nggak pintar-pintar banget, nggak jago masak juga, ya bisa masak tapi nggak jago-jago banget gitu loh. Makanya aku bisa keluar di top 7 itu udah bangga pol. Terus pas aku bingung, Agnes, Wina itu baik banget, kalem banget. Terus Mario bacot banget, Raffi yang kayak gitu, si Sen yang kayak gitu, semua itu udah punya karakter masing-masing gitu loh. Sedangkan aku nggak punya karakter, aku tuh harus gimana di awal? Karena aku ngerasa aku udah ninggalin semua pekerjaanku di Bali, aku datang ke Jakarta ini harus penuh dengan semangat. Aku harus jadi orang pokoknya di sini. Aku harus sukses. Apapun akan kulakukan asal aku sukses. Ya nggak apapun juga, maksudnya dalam hal positif ya. Kayak gitu. Jadi apa ya yang harus aku lakuin gitu. Jadi ya udahlah, kenapa nggak jadi sesuatu yang beda daripada yang lain gitu. Iya. Biar Kan nggak ada yang julid kayak aku gitu loh. Jadi nggak ada yang karena semua ceweknya karena nggak ada yang seberani. nggak ada yang seberani ke Ana, betul. Jadi ya aku ngerasa ya udah, kan cuma di depan kamera doang, di belakang kamera aku sama teman-teman fine aja Iya, gitu. fine. Ya mungkin ada yang ngerasa apa namanya tersinggung. Tapi setelah interview biasanya aku langsung ngobrol kayak sama Cewina. Biasanya aku malah interview di depan kamera orangnya itu ada di sebelahku. Jadi kita ketawa-tawa. Iya, kayak Ami, aku sering banget kayak yang ngomentarin teman-teman lain, tapi orangnya tuh ada di sebelah aku. Habis ngomong di depan kamera aku langsung kayak gitu sama mereka. Aku tuh cuman mau meramaikan suasana aja dan gitu berbeda loh. dari yang lain. Berbeda daripada yang lain, dan alhamdulillahnya supaya diterima. kalian netizen itu perhatian gitu ya. Maksudnya kalian kan memperhatikan saya, notice kan. keberadaan saya. Mungkin kalau aku juga baik-baik aja sama seperti yang lain-lain, mungkin aku nggak bakalan dikenal, bukan nggak dikenal sih. Aku ngerasa nggak kalian kenal aku ngerasa kalian juga nggak kenal aku gitu loh maksudnya. Jadi kalau kayak gini tuh bakal dikenal dan diingat dan dikenang. Bahkan aku ada baca siapa juga, sih Ana itu loh, Ana yang julid itu. Gitu. Aku tuh sampai baca di komen juga kayak Ana tuh adalah orang yang akan melegenda di MasterChef karena orang yang paling julid. Really? Bener, aku baca itu. Sepanjang 10 tahun. Sepanjang 10 tahun orang yang paling julid. Wow, Julidnya tuh melebihi dari apapun juga. Soalnya nggak semua orang bisa sejulit itu. Iya benar, karena dia berani loh, mental juga. Setiap minggu buka HP baca dari netizen. Iya, jujurnya aku baca semua, mungkin nggak semua ya, tapi kebanyakan rata-rata hampir semua komen buruk aku baca. Tapi sempet down gak sih? Pasti down itu pasti. Siapa sih yang nggak sedih dihujat orang se-Indonesia? Jangankan seorang Indonesia, temen kamu misalnya ngomong jelek tentang aku, pasti kita kadang kepikiran salah apa ya, kok aku digituin. Tapi cara ngadepinnya gimana? Sampai hari ini tetap mempertahankan. Kalau aku sih ngerasa kalian nggak ngasih aku makan, kalian nggak ngasih aku hidup, kalian nggak biayain kehidupanku, nggak bayarin listrikku, nggak beliin aku tiket Bali Jakarta, ngapain aku harus worry tentang itu, Rek? Dan satu sih yang bikin aku bener-bener kuat, karena aku pernah ngerasain yang lebih sakit dan yang lebih berjuang daripada ini. Jadi menurut aku ini tuh nggak ada apa-apanya kalau cuma dihujat by komen doang, by text gitu loh. Jadi nggak sampai yang dimaki-maki orang di tonjok apa gitu, enggak ya. Tapi kalau ketemu Kana jangan toyor ya. Itu jangan ya guys, kalau sampai kalian bener-bener toyor aku nangis kayaknya. Takut aku guys. Cuma di balik Kana kayak gini, aku tuh ingat banget ya. Ini menjadi salah satu kebaikan Kana yang nggak pernah aku lupakan. Jadi ingat gak yang challenge kita yang pertama kali national food yang kita Wheel of Fortune. Ya itulah pokoknya. Kalian tahu, nanti ditayangin ya. Nah, iya nanti aku ada scene. Pokoknya di situ aku kan ada bikin itu pertama kamu dapat RCTI itu munculin di video aku itu adalah omelet Agnes membuat Chef Renata tersenyum. Itu tuh ada ceritanya guys. Jadi ini salah satu kebaikan Kana yang aku ingat sampai sekarang. Itu kalau nggak Kana bantu aku waktu itu, mungkin aku udah tereliminasi saat itu juga. Kalian bayangin ya, aku kan dapat Spanyol, sedangkan aku tuh nggak pernah makan makanan Spanyol. Mungkin pernah, tapi aku nggak tahu itu dari Spanyol, gitu loh, ya kan? Nah,
aku tuh tipe orang yang suka makanan Nusantara, jadi walaupun makanan bule aku makan juga aku nggak terlalu tahu itu sejarahnya gini-gini gitu. Mungkin aku tahu tapi ya udahlah gitu. Terus karena tuh di belakang aku dan aku kebetulan aku dapat Spanyol, aku shock kan, aku kaget banget. Aduh gimana nih mati gue dapat Spanyol, gue masak apa gitu loh. Terus tiba-tiba aku ingat kalau pacarnya Kana, mantannya Kana itu adalah orang Spanyol. Dia tuh sering banget sama pacaran sama orang Spanyol. Nah terus aku nanya sama dia, bayangin kita lagi syuting nih, aku nanya sama dia, dijawab dong, bayangin depan kita nih saingan, belum deket banget kayak gini, dijawab sama dia. Tahu kamu, dia jawab itu kamu pikir aja tortilla de patata. Aku kan bilang apa itu tortilla de patata. Terus dia bilang itu loh omelet kentang. Dijelasin satu-satu pelan-pelan pakai suara biar nggak ketahuan tim RCTI. Nih ya kamu bikin ini dalam waktu 5 menit kamu bayangin. Itu tuh karena kayak kasih tahu. Terus pas kita lagi masak dia bahkan bisa bantu aku kayak Nes itu bukan begitu caranya, Nes begini. Masa sih aku sih? Iya. Sampai yang kayak seakan-akan dia tuh juga dia mau bersaing secara sehat. Jadi dia kalau mau bantu orang ya dia bantu gitu. Aku tuh sampai yang kayak aduh untung ada Kak Ana, dan akhirnya beneran omeletnya bikin chef Renata tersayang. Tapi memang itu bukan karena aku juga sih. Kalau misalnya aku jelasin panjang kali lebar A sampai Z, kalau Agnesnya nggak nyambung, ya pasti nggak bakal jadi. Iya, tapi intinya tuh adalah ada yang ngebantuin. Kalau aku nggak ada yang bantuin, kalau misalnya tiba-tiba nih Kak Ana ngomong nggak tahu gue, bisa aja dia mau ngejatuhin aku kan yang kayak, bagus lah ada yang tersinggung. Kenapa ya aku bilang kayak gitu ya? Harusnya aku bilang, tapi kenapa nggak bikin rujak cingur aja? Di Spanyol rujak cingur. Langsung menang kamu. Langsung persiapkan diri. Dipersiapkan. Coba itu salah satu dari 1000 kebaikannya Kak Ana. Kalau Cewina ada nggak pengalaman yang kira-kira Cewina ingat tapi menghubungi dengan kebaikan Kak Ana? Iya apa ya? Nggak ada yang ingat loh. Nggak, aku mikir apa ya? Kalau aku itu salah satunya. Apa ya? Aku tahu. Ana itu ya, dia tuh paling nggak tahan dingin, kasian banget. Soalnya pernah tuh kayak pokoknya paling nggak tahan dingin. Terus gimana ya kita tidur, gimana ya caranya? Terus akhirnya ya udah deh, akhirnya kan sekamar sama dia. Maunya gimana? Ya udah kita mengalah. Aku juga nggak bisa panas, kita ambil panas. Aku pakai baju setipis mungkin. Aku pakai baju setebal mungkin. Terus AC-nya kita di tengah-tengah, jadi kita win-win solution ya. Ya mau loh dia kayak gitu. Jadi kayak bener-bener mau kompromi banget. Jadi nggak, aku soalnya kalau kepanasan nggak bisa tidur sama sekali. Dia sampai kedinginan tapi sampai pakai ini, pakai semua. Cewina tuh beruang kutub, dia tuh beruang madu. Aku tuh pakai daleman, pakai jaket, pakai hoodie, tak ikat ke sini. Kaos kaki, celana panjang, pakai kaos kaki. Ingat nggak yang pas kita digerebek sama TNI AL? Itu sama kejadiannya. Aku waktu itu nggak sama kamu, aku sama Amanda. Amanda juga suka dingin. Hai Amanda. Amanda juga suka dingin. Aku juga seperti itu. Pas kebetulan waktu itu lagi sakit sih. Digerebek, untung aku lagi pakai full badan gue gitu. Jadi kalau enggak, nggak bakal masuk itu sirnya itu. Itu sih nggak terkenal lah yang mau berkompromi sama kita, akhirnya ya udah win-win solution. Dia orangnya fleksibel sih, fleksibel banget orangnya. Nggak egois. Wis, ini aku apa merasa sih mood up and down, moodnya up and down sebentar. Sebentar kayak Aku salah. bener-bener bipolar. Misalnya aku lagi masaknya jelek itu, jadi menurutmu aku salah? Aku apa ya? Kalau lagi menang, aduh menang. Dia lagi mampus kalian ya. Kalian kapok, kalian masuk semua pressure test. Begitulah ya, gimana memang udah karakter kita semua masing-masing seperti itu. Kadang aku suka galau sendiri tapi aku nggak nunjukin ke teman-temanku itu loh kalau pas lagi misalnya terutama mau tidur sama bangun tidur itu moodnya itu benar-benar parah, dan untuk membangun mood yang bagus lagi itu benar-benar kayak yang udahlah nah sekarang kayak yang kamu bisa, masa depan masih panjang, kamu harus sukses, kamu harus bisa bahagiain orang yang sayang sama kamu. Pokoknya yang positif aku ada kayak manifesting yang seperti aku ingat banget. Sekarang aku ya kebaikan kalian ya. Menurut aku ya. Terlalu banyak soalnya guys. Ini bisa 2 video. Tapi ini bukan tentang kamu. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah aku mengungkapkan perasaanku juga ya. Silakan. Aku ingat banget waktu itu kita di satu unit tinggal bareng. Kamu masih satu kamar, aku satu kamar sama Amanda. Waktu itu aku lagi apa ya? Aku lagi galau karena putus cinta. Jadi karena tuh putus cinta. Dia mengorbankan cinta juga di MasterChef ya.
Jadi kalian aku- bayangin ya guys ya, aku tereliminasi. Pas tereliminasi itu udah mulai gonjang-ganjing hubunganku. Habis itu pas aku masuk black team, sama kamu kan? Iya sama. Iya sama kamu. Sama aku. Kita tuh satu minggu keluar. Aku besok mau tanding black team, malamnya itu aku diputusin. Bukan diputusin sih. Nah, kalau aku bilang diputusin Pisah. kayak kesannya jahat banget deh dia ya. Ya memang kita memutuskan untuk berpisah gitu. Jadi aku galau parah, tapi aku mikir lagi daripada aku kehilangan orang yang aku sayang dan aku kehilangan MasterChef kalau aku nggak fokus. Jadi aku mengorbankan, ya udah itu kamu yang bilang kamu harus fokus di salah satu. Kalau kamu berlarut-larut di hubungan ini, nanti kamu nggak fokus di MasterChef, kamu bisa-bisa kehilangan MasterChef juga. Iya, dua-duanya Jadi hilang. aku bener-bener kayak yang udah aku tinggalin itu, aku fokus di MasterChef dan alhamdulillahnya aku Bener kan? Akhirnya ternyata fokus dan benar bisa jadi besar ya. Iya, alhamdulillahnya. Itu Dan sebuah prestasi. menurut aku yang paling aku ingat di antara orang dua ini adalah aku ingat banget waktu itu di unit kita bareng, kita lagi duduk dinner bareng apa Iya, lagi makan bareng. Aku curhat sama mereka, terus mereka tuh kayak ngasih aku hipnotis sih, kayak yang apa Jangan. kayak lagi ngobrol sama psikolog lah nggak sih? Ini ngomong positif langsung blung di otakku tuh langsung berubah, nggak hilang julid gue langsung kayak negatif gue tuh di otakku dikeluarin, dicuci sama mereka, terus dimasukin lagi ke kepalaku. Jadi kayak memang ya orang-orang itu memang itu yang aku bilang, semua orang tuh punya sisinya orang masing-masing. Yeah. Mungkin aku terlihat seperti yang elek-elek tok, dan kalian terlihat yang bagus-bagus tok. Tapi kalau kita satu ini tuh imbang gitu loh guys, seperti yin and yang. Kalau nggak menjadi satu, ya kayak biasa aja. Yang bagus terlalu bagus, yang jelek terlalu jelek. Tapi kalau diimbangin menjadi bineka tunggal ika. Kalau aku juga, kalau misalnya mau dibilang karena julid, itu kan cuma, dia kan ekspresi ya maksudnya, itu ekspresi yang dia tampilin. Tapi kalau misalnya mau suruh julid, aku lebih julid dari Kana sebenarnya. Bukan lagi. Aku tuh bener-bener the real julid kalau mau julid gitu loh. Jadi dia julid nih karena emang dia bentuk seperti itu kan. Nah tapi kalau julid sama orang, beneran aku julidin gitu. Karena aku orangnya karena jarang julid. Dia nggak pernah julid, tapi sekali dia sebel sama seseorang, dia julidnya itu langsung yang kayak aku julidin. Sama Cewina pun sama gitu, yang kayak kita tuh karena saking nggak pernah julid, jadi sekali julid habis udah. Tapi gitu. kalau menurut aku Cewina nggak ada julid-julidnya. Ada, tapi gitu lah. Kalau misalnya aku pokoknya orangnya netral, jangan diganggu. Iya. Diganggu orangnya aku nggak mau, bukannya aku nggak mau jahat sama orang, tapi udah diam daripada berkata-kata kasar. Orang kamu dimintanyain juri aja, kamu mau ngambil apronnya siapa? Saya nggak bisa milih chef, terserah chef aja. Masa iya disuruh ambil apron, dikasih kesempatan kedua kok ditanyain mau ambil apron siapa, dibilang nggak tahu. Soalnya nggak make sense gitu. Emang pakai apron misalnya punyanya siapa? Namanya kan tetap aja. Aku juga mikirnya kayak ya gitu. pasti apron saya sendiri lah chef. Tapi itu masa saya masak pakai apronnya, misalnya pakai apronnya siapa tuh? Syahril. Ya pasti kan masaknya pakai Rambut harus dipegang. Di bawah. Jadi mau rebut apron saya sendiri chef. Bukan itu bukan maksudnya aku baik hati ya. Emang wujudnya begitu ya. Tapi emang itu sulit sih, soalnya kan kita emang disuruh ngambil ya waktu itu siapa. Jadi kita tuh bingung sebenarnya, karena emang tujuan awal kita adalah mau ngerebut apron putih kita, bukan kita mau ngambil punya siapa. Tapi ya mau nggak mau kan. Iya, setahu aku yang dimaksud juri itu adalah, karena aku nonton season sebelumnya, memang Black Team itu datang untuk mengambil posisi gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kamu bilang let's say mau ambil posisinya Ana, misalnya aku apronnya putih, kamu hitam, kamu bilang kamu mau ambil apron putih aku. Ya mungkin kamu, kalau misalnya aku pas lagi masaknya jelek, kita bakal head to head masak, yang mana misalnya aku akhirnya jelek, aku keluar, ya posisi aku diambil dia. Jadi misalnya aku ada di top 11, dia masuk lagi, dia ada di top 11ku gitu. Setahu aku kayak gitu. Udah ahli MasterChef sekali ya ini. Belum lagi. Tapi Ana ini ya orangnya tuh apa adanya. Kalau dia nggak ngerti, ya memang dia nggak ngerti. Tanya. Nggak sotoy lah. Orangnya nggak ada yang ditutup-tutupi. Dia bilang mau apa juga nggak ada gengsi-gengsinya. Kan banyak orang yang nggak ngerti ya. Pura-pura ya. Aku ngerti gini, padahal salah. Padahal Ana sama. Dulu aku pernah kayak gitu, Cek. Pernah kayak yang gengsian gitu loh, kalau misalnya karena mau dianggap berilmu kan, mau dianggap pintar. Tapi setelah aku
kesandung gitu loh, kayak misalnya sotoy tapi pas di ini beneran Ngerti. malah nggak ngerti, Nggak ngerti. malu aku jadinya. Jadi semenjak itu jangan deh, daripada aku kayak gitu lagi, ya Belajar udah dari kesalahan. belajar dari kesalahan. Sekarang kalau misalnya aku nggak ngerti, aku bilang aku nggak paham, ya harus ya nanya gitu loh. Nggak apa-apa wes orang di luar, masa katanya private chef, masa katanya sekolah, masa gini-gini gitu aja nggak bisa, ya memang nggak bisa. Emang nggak gimana? Pokoknya intinya tuh don't stop learning ya. Maksudnya belajar tuh sama siapapun, buka hati, buka pikiran, buka hati, rendah hati. Maksudnya kayak walaupun kita jago pun semua orang tetap akan tanya, ya nggak sih? Pasti. Kayak semua Di orang atas masih- langit di masih atas ada langit langit, masih ya. ada langit Pasti gitu. banyak. Aku kok ngomong di atas langit masih ada langit, aku julidnya aja udah sampai Nggak, itu buat seru-seruan aja, buat seru-seruan. Nah sekarang kalau misalnya nih, kalau ibu kamu nonton, coba sampein ke ibumu apa perasaanmu, terus apa Waduh. kata-kata buat ibumu lah, maksudnya biar ibumu nonton nih bangga Tapi sama. aku gak pengen nangis ya, Mak. Aku gak pengen nangis. Nggak apa-apa, ngomong aja sama ibu. Oh, Ayo, siapa tahu ibu nonton kan? Halo Apa ibu. sih? Aku manggilnya Mak. Halo mak. Hai tante. Hai, Mak. Mak. Aku gak bisa Nggak ngomong. Ini buat closingan. Jadi biar emak nonton nanti dia bisa tahu kamu tuh udah sampai sini, dia bangga sama kamu. Bener-bener yang kayak kita aja bangga ya sama Kana, apalagi emak ya. Coba sampein ke emak. Gak bisa ngomong. Nggak apa-apa, it's okay. Hai, Mak. Apa namanya? Buat emak. Hai, Mak. Mungkin sampean apa jenenge? Kaget ya? Enggak kaget sih, kayak yang shock mungkin yang ngelihat sekarang anaknya ngobrol di depan kamera. Mungkin sekarang sama Nisa di TV atau di HP. Terus sekarang sama ngeliat kayak yang wah, bangga banget. Aku cuman mau bilang, aku mau coba wis, Iya. dan kelihatan kayak lagi ngobrol sama Mak. Aku mau bilang suwun, matur suwun sing akeh banget wis ngedikno aku. Mulai aku jadi bukan apa-apa, mulai jadi aku tuh anak kecil, terus aku menjadi orang dewasa yang sampai sekarang menjadi Ana yang berada di titik sekarang ini. Bener-bener apa ya? Aku tuh bukan siapa-siapa kalau aku nggak digedein sama seorang ibu yang kayak sampean gitu. Dan aku mau bilang makasih banyak untuk pengorbanan selama ini, untuk nggak bisa aku ngomong ini, nangis aku nanti. Aku cuma mau bilang makasih banyak buat sampean wis ngedikno aku sampai berada di titik ini. Doain juga semoga aku tuh sukses, lancar rezekinya, sehat-sehat, dan bisa ngajak sama jalan-jalan. Kemarin udah doain aku yang bagus-bagus. Semoga suatu saat nanti aku beneran bisa ngangkat derajatnya sampean dan bisa naikin sampean haji. Terus kita jalan-jalan, bikin sampean seneng, bikin sampean lebih bangga lagi daripada sekarang. Aku tahu sampean udah bangga banget sama aku, udah ada di titik ini. Tapi aku pengen banggain yang lebih lagi daripada ini. Dan aku pengen ngasih yang terbaik untuk sampean, untuk ayahku, untuk emakku, untuk semua keluargaku. Aku sayang banget sama kalian. Mungkin aku nggak pernah ngomong kayak gini langsung, tapi sampean pasti tahu kayak gimana perasaanku dek sama aku tuh sayang banget sama dek sampean. Sehat-sehat terus, lancar rezekine. Semoga semua penyakit yang sampean derita itu cepat sembuh, cepat sehat, dan pokoknya bahagia terus sampai aku sukses biar bisa menikmati semua kebahagiaan yang bisa aku kasih ke sampean. Aku gak bisa ngomong di depan kamera. Ya kan, kalau kalian tuh kalau misal lihat Kana tuh ya dia tuh sebenarnya aslinya tuh begini. Nih, lihat sedih gitu. Hello. Tapi nanti ya udah balik lagi Aku bipolar. gak nangis. Ya, sebentar bisa gitu, sebentar per 5 menit guys. Per 5 menit ganti-ganti mood. Oke deh, itu aja Q&A kita hari ini, ngobrol-ngobrol. Seru banget kan? Seru banget kan ngobrol sama aku, padahal enggak biasa. Enak dong. Nanti kalian bisa like, comment, share. Di bawah kalian bisa saranin kita mau bikin konten apa lagi. Kalau misal kita punya waktu dan rezeki, kita juga bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalan, coba-cobain restoran lagi. Sama kayak kemarin tuh, kalian kan suka banget. Nah, kalian bisa komen di bawah, kita mau konten apa Kasih lagi. ide menarik apa sih yang Ide-ide menarik kalian lagi. pengen tonton dari kita. Oke deh, kalau gitu thank you semuanya udah nontonin kita. Maaf kalau misalnya ada salah kata-kata, dan
See you. Thank you ya Bye-bye. guys. Bye.